Ini proses penambalan di bagian bawah mas ya, di sebelah kiri ini mas ya. Jadi seperti ini mas cara settingnya mas ya, biar tidak beliut mas ya. Nanti kalau sudah beliut kan pendempulannya kan bisa tebal mas, gara-gara beliut itu mas. Jadi ini kita hati-hati masangnya ya. Ini sebelum kita lengketkan, media yang akan saya tambahkan tuh platnya itu sudah kawin duluan, jadi tanpa harus ditekan-tekan seperti yang saya bilang tempo hari itu mas ya. Ini ya mas ya, ini mas media yang akan saya pasang mas. Ini galvanis ketebalan 08 mas ya, seperti biasa. Bentuknya sudah serasi dengan karakter orinya dari kendaraan. Oke, kita pasang ini mas ya. Ini di bagian kendaraannya nih mas, coba kita terapkan mas. Jadi seperti ini mas ya, belum kita las ya. Sebelum kita las itu, ini media ini sudah nempel mas, nempel dengan rapi mas. Jadi waktu ketika ada pengelasan nanti tanpa harus didorong-dorong, cuman ditahan doang mas. Ini mas, rapat semuanya mas. Jadi upayakan seperti ini kalau nambal ya. Jadi media yang lama itu mas tidak terangkat, tidak tertarik oleh api las, gitu maksudnya mas. Jadi harus ditempelkan. Ketika kita menempelkan media yang baru itu, ini sudah tepat gitu, tanpa harus ditekan-tekan, karena sudah tidak ada mengoh, tidak ada yang terbuka mas. Kalau masih ada yang terbuka, dibetulkan lagi mas, disetting lagi di bawah mas. Setelah bagus nanti ditempelkan mas, kayak gitu mas ya, informasi dari Bang Sol. Setelah yakin mas, kasih ini mas, magnet itu mas, yang bawah itu digapit mas tuh. Jadi kan ini kan rapi mas, jadi tidak ada tekanan mas. Pengelasannya dikasih ini magnet ya mas. Yang bawah itu yang bolong-bolong itu mas, itu yang kita las mas. Yang bolong-bolong itu jadi lasnya model spot welding mas, gitu ya. Garis-garisnya sudah tepat ini mas, sudah saya ukur serasi dengan karakter bawaan kendaraan mas. Ini ngeboknya slide bore ini mas ya, itu mas tetap rapi mas. Jadi ngeboknya tuh tetap mengikuti jejaknya mas, tidak makin masuk, tidak makin keluar kayak gitu. Jadi tetap mas. Jadi upayakan seperti itu ya dulur. Kalau nyeting pengelasan di bagian bodi itu seperti ini. Mas rapi mas ya. Dengan cara seperti ini mas, menghindari mulet itu mas. Ini aja masih ketarik mas, ini masih ketarik sistem kayak gini nih, apalagi tidak pakai sistem ini mas. Ini aja sudah ada muletnya di sedikit ini, jadi kita super hati-hati. Cuman ini bagus mas, tidak terlalu rusak. Rapi mas, ini dilas terus sampai rapat tuh mas. Cuman spasi mas, tetap spasi mas, biar muletnya itu, biar panasnya tuh tidak membawa mulet mas. Nah, pokoknya telaten mas, harus telaten mas ya. Ini platnya 08 mas ya, galvanis mas. Oke, ini endingnya mas ya, setelah jadi ini mas, rapi mas. Ini mas termasuk ini tikungannya slab bor ini mas, spak bor rapi mas. Ini mas, ini mas pengelasannya mas, garis-garisnya, kemiringannya
bulat telurnya ada semua mas. Kemiringannya tepat mas. Di bawah itu mas, ini di bawah ini mas, kita lipat ke masuk nih mas, biar kalau nyuci tuh tangan enggak luka mas, enggak kena ini mas, enggak kebeler mas. Ini kemiringannya tepat nih mas, kemiringannya ini termasuk ini, terus garisnya juga tepat mas. Rapi kan mas ya. Jadi seperti ini mas ya, inspirasi dari Bang Sol mas ya. Ikuti terus mas ya, barangkali bermanfaat mas kesampaian mas. Jadi kalau sampean hati-hati betuli ulangannya kendaraan, bodi itu enggak rusak mas, jangan sampai rusak mas, biar nilai jualnya tuh nanti enggak merosot mas, enggak hancur mas, karena yang dilihat orang tuh tulangan mas. Jadi seperti itu ya, informasi dari Bang Sol, semoga bermanfaat mas. Ini yang sebelah kiri ini mas, ini menyusul ke yang sebelah kanan. Ini awalnya ada apa-apa nih mas, cuman ini ditambal sama plat drum, terus mulet mas, terus dikejar sama dempul tebal, terus saya buang. Ini tidak keropos, ini sudah ditambal nih, pernah ditambal, cuman saya bongkar mas. Itu saya ganti dengan plat galvanis biar tipis mas. Ini awalnya mas, seperti ini mas. Ini yang sebelah kiri nih mas, ini yang sebelah kanan mas. Mau ditetar gimana kalau kayak gini mas, ya tetap tebal mas, nggak bisa mas, nggak sanggup saya nyetar seperti ini mas, tebal mobil. Sekalipun ini sudah ditetar nanti malah nggak karuan mas, malah mentol-mentol mas, nggak bisa presisi mas. Ini dalamnya mas, ini belum sudah keropos mas, ini mas, mulai keropos mas. Ini termasuk yang ini mas, ini bagian dalamnya mas, seperti ini. Padahal ini sudah baru ditambal sama orangnya sekitar 1 tahun mas. Setelah itu kata orangnya yang punya itu, cuman penambalannya tuh terlalu kasar mas ini mas, jadi dibuang. Orangnya mintanya tuh presisi mas, seperti bawaan kendaraan ya. Ini saya bikinkan seperti ini mas. Ini kan lumayan bagus mas. Jadi rapi mas ini mas. Jadi beginilah mas ya, informasi dari Bang Sol, hanya bermodalkan hati-hati dan telaten mas. Gitu. Jadi bodi kendaraan tuh disayangi mas, jangan dirusak-rusak mas, eman-eman mas. Kalau pembenahan tuh sama jangan cari yang murah, biar nggak buang-buang duit sampai tuh. Nanti kalau yang murah tuh mas ya kan, pengerjaannya tuh kan nggak mungkin kayak gini mas, karena ribet ini mas. Jadinya mas, sampean kecewa, terus betulin lagi, buang duit mas, buang duit 2 kali mas. Ini kan buang duit 2 kali nih yang punya nih mas. Enggak apa-apa, sudah dilas semua yang keropos-keropos tuh dibongkar lagi nih mas. Ya karena itu, karena nggak presisi itu mas, jelek mas ke kendaraan mas, rusak semua mas. Jadi ini alasannya orangnya minta dibetulin yang benar gitu mas. Kita modalnya hanya modal telaten. Ini yang sebelah kiri sudah selesai tuntas, pindah ke sebelah kanan mas. Dempul tetap ada nanti mas, cuman kan tipis mas, tipis banget mas, tetap ada dempul tuh. Karena untuk memperhalus mas, tidak mungkin tidak ada dempulnya mas, kecuali saya punya alat cetak mas, baru saya tidak pakai dempul. Ini ada dempulnya, cuman tipis banget mas, der gitu mas, enggak kan bodi itu mas, enggak kayak tembok itu mas, gitu. Ini lanjut ke sebelah kanan ya.